kasih Bapa untuk malam yang indah ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah persembahan kami yang telah kami bawa padamu dengan penuh kerendahan hati dan sukacita, dalam bentuk nyanyian dan pujian bagi nama-Mu. Sudilah memandang kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami yang telah Engkau persatukan dalam Yesus Kristus Tuhan kami, boleh menikmati hadirat-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda yang telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Dengan menderita sengsara sampai wafat, Engkau telah memberi teladan ketaatan pada kami umat-Mu. Taburlah benih firman-Mu dalam hati kami, sehingga benih itu boleh tumbuh dan berbuah dalam hati kami. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, Tuhan dan penghibur kami, bangkitkanlah kami gereja-Mu ini dengan kekuatan dan semangat, sebagaimana Engkau telah membangkitkan para rasul-Mu di Yerusalem pada hari Pentakosta. Biarlah kami mendapat penghiburan yang dari Engkau. Ingatkan kami akan ajaran Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami dapat membaktikan diri dan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Doa ini kami mohonkan kepadamu, Tuhan Allah, Tritunggal Maha Kudus, demi nama Yesus Kristus, bersama Dia dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang kuasa, bersama persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Bacaan diambil dari kitab Yesaya pasal 29 mulai ayat 13 sampai 16. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan Dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Demikianlah sabda Tuhan. Saya mohon bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlakukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat malam. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Loh, kok Mas Abraham lagi? Langgi. Masa setiap Senin ya? Tidak setiap sih, sudah 2 kali ini ya. Berturut-turut. Puji nama Tuhan. Semoga saudara-saudari bisa mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan tadi dan bisa meresapinya ya. Nanti kalau mau dibaca lagi bisa, itu dari bacaan pertama Yesaya 29 ayat 13 sampai 16. Bacaan kedua dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Sebagai manusia yang hidup di bumi ini, kita sama-sama tahu bahwa manusia ini kan makhluk sosial ya, tidak bisa hidup sendiri, pasti berkumpul bersama-sama setidaknya 2 orang lah. Dan dalam kehidupan kita itu pasti melakukan yang namanya interaksi ya. Ada hubungan timbal balik, ada komunikasi, ada saling bicara, tegur sapa, dan lain sebagainya. Itu kegiatan yang sangat normal di antara kita manusia. Dan setiap komunikasi yang kita lakukan itu pasti memiliki maksud tertentu. Karena orang kalau tidak punya maksud tertentu, nggak mungkin ngomong sama orang lain. Nah, dalam berinteraksi, dalam ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, itu seringkali kita itu berusaha meyakinkan orang lain tentang apa yang kita yakini juga. Itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Atau setidaknya kita itu berusaha membuat orang lain berubah pikiran. Nah, ini sangat banyak contohnya sih. Kayak sales itu Bapak Ibu. Sales itu luar biasa kalau sales. Makanya sampai ada ungkapan itu percaya cangkeme sales. Karena sales itu kalau ngomong sip pokoknya. Jelas no kompor itu yang sebetulnya hanya untuk masak air, bisa nyangkut sampai ini untuk kesehatan, baik untuk ginjal, semuanya aneh. Apinya ramah lingkungan. Kenapa sales kok ngomong begitu panjang lebar seperti itu? Tujuannya adalah meyakinkan kita pembeli bahwa ini produk yang bagus. Terus kalau kita yang sebelumnya tidak mau beli, setelah dengar sales ini, jadi berubah pikiran, betul ya? Oh iya, bagus. Berubah pikiran, kita beli akhirnya. Tapi nggak cuma sales Bapak Ibu sebetulnya ya. Sehari-hari kita bahkan dalam mungkin kehidupan berpasangan, suami istri atau mungkin masih pacaran, itu banyak sekali kegiatan komunikasi yang tujuannya adalah untuk meyakinkan pasangan atau merubah pikirannya setidaknya. Entah itu mungkin istri yang berusaha meyakinkan suaminya, wis to Pak, anake sekolah no kene ae. Terus bapaknya mulai ndak tetap sekolah negeri ae. Bagus di swasta. Terus istrinya berusaha meyakinkan sampai bapaknya berubah pikiran, ya wis di swasta. Atau mungkin suami yang berusaha menjelaskan pekerjaannya kepada istrinya. Aku iki sopir lho, Dik, gak iso bendino nang omah. Mbok kon ngancani awakmu terus ndak iso. Kerjaku iki sopir. Jadi macam-macam ya, kegiatannya adalah untuk meyakinkan atau merubah pikiran. Bahkan seorang anak yang kayak Salaras begitu, yang masih kecil, kalau kepingin sesuatu, nggak hanya melalui perkataan, melalui tingkah laku, Bapak beliin ya coklat gitu. Nggak boleh. Wow, langsung dengan segala tingkah lakunya itu berusaha merubah pikiran saya sampai saya bisa bilang boleh. Nggak tahu itu nangis-nangis atau kumohon Bapak gitu-gitu ya. Terus saya akhirnya berubah pikiran, wah sak none rek. Tak belikan coklat akhirnya. Terus waktu kandani coklat terus. Nah, banyak kegiatan seperti itu. Nah, kebiasaan kita dalam berhubungan dengan manusia itu seringkali kita bawa ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, cara kita berinteraksi dengan Tuhan itu yang paling umum itu adalah melalui doa. Itu sudah pasti, kita komunikasi dengan Tuhan itu ya melalui doa. Bahkan doa itu nggak hanya saat kita benar-benar lipat tangan, duduk, enggak, tapi bisa pas ngopi atau pas sendiri atau bahkan di tengah keramaian tiba-tiba Tuhan ngajak ngobrol atau kita yang ngajak ngobrol Tuhan. Itu adalah bentuk doa-doa. Dan ada banyak sekali macam doa. Dan untuk malam hari ini saya ingin mengingatkan satu hal tentang doa yang seringkali orang Kristen itu lupa atau bahkan tidak mengerti. Fungsi doa itu ada satu fungsi yang luar biasa sebetulnya. Kalau dalam
Yesaya tadi bacaan pertama, di sana Yesaya menubuatkan bahwa besok, suatu saat nanti, atau bahkan sudah dekat saatnya, di mana umat Allah itu mendekati Allah dengan bibirnya, dengan ucapan-ucapannya, tetapi hatinya jauh. Bahkan umat Allah itu menyembunyikan pekerjaannya itu tidak dinyatakan kepada Allah, sembunyi-sembunyi, maksud hatinya itu tidak diungkapkan. Itu sudah dinubuatkan Nabi Yesaya sejak zaman bahula dahulu kala. Dan saya harap itu tidak tergenapi oleh kita orang-orang percaya ini. Ketika kita berdoa, kita dengan kesadaran penuh sedang menghadap Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan kita tahu bahwa Tuhan Allah ini Maha tahu, betul ya? Tuhan itu Maha tahu. Kalau Tuhan kepingin tahu, bisa tahu Tuhan itu. Tuhan punya kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu. Dan kita dengan sadar menghadap Tuhan yang seperti itu. Jadi Tuhan tahu segalanya, Tuhan tahu maksudnya Tuhan sendiri, Tuhan tahu nanti kita ini mau bagaimana, itu Tuhan sudah tahu. Bahkan tadi di bacaan Injil, Tuhan Yesus bersabda, Bapamu itu sudah tahu yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Nah, terus ngapain mas berdoa? Nah, ini yang penting. Karena banyak orang Kristen beranggapan bahwa kalau Tuhan sudah tahu saya perlu apa, ngapain saya berdoa? Betul ya? Sudah ngerti kok. So, Tuhan harus ngerti toh, paham toh? Amin. Masa doa gitu dok ya? Selamat malam Tuhan Yesus, ngerti dewe pun, amin. Nah, inilah salah satu fungsi doa yang ingin saya ingatkan untuk Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama, Tuhan Maha tahu. Doa-doa kita itu nggak ada artinya kalau kita bertujuan merubah pikirannya Tuhan, atau kita berusaha meyakinkan Tuhan. Wis toh Tuhan, percaya, aku sanggup mbok kei duit 1M. Sanggup Tuhan, nanti yang sekian itu buat ini, buat itu. Kita berusaha meyakinkan Tuhan. Atau mungkin kita berdoa kayak, Tuhan saya tahu bahwa Engkau merencanakan segala yang baik bagi saya. Nggak usah nunggu besok Tuhan, sekarang aja. Jadi kita berusaha bahwa Tuhan sudah ngatur nanti kita itu mendapat yang baik hari Selasa gitu ya. Terus kita berusaha meyakinkan Tuhan, Ustaz Tuhan Senin ya loh. Dengan harapan dengan kita berdoa panjang kayak sales, Tuhan berubah pikiran, oh iya apa Senin aja ya. Nggak bisa. Tuhan itu tidak bisa kita samakan dengan manusia yang bisa kita yakinkan atau rubah pikirannya. Pertama, Tuhan itu Maha tahu, tidak bisa dirubah pikirannya. Tuhan tahu besok kita akan bagaimana, sudah taunya itu ya wis apal gitu loh. PA-ne manusia sudah apal, wis tau kamu besok gini. Kalau tak kasih sekarang malah belendes. Terus kita berusaha, wis tau ya, percayalah Tuhan. Saya sanggup kok, bisa saya ini. Terus Tuhan masuk kira-kira, apa iya sanggup ya. Apa? Ya wis. Tidak mungkin Tuhan berubah pikiran. Tidak ada ceritanya Tuhan berubah pikiran. Tuhan sudah tahu maksudnya bagaimana kita ke depannya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, banyak orang berdoa dengan kalimat yang panjang-panjang. Soalnya mereka mikir apa? Kalau kalimatnya panjang koyok sales, ya, Tuhan terus yakin gitu. Tuhan berubah pikiran, terus dikabulkanlah doanya itu. Ini tidak ada ya. Itu hal yang keliru ya. Tidak perlu dicontoh. Percuma kita bikin kalimat yang panjang-panjang dengan tujuan merubah pikirannya Tuhan atau meyakinkan Tuhan. Fungsi doa yang pertama yang harus kita selalu ingat adalah doa itu untuk menguatkan diri kita sendiri. Dalam kita berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan, itu yang mendapat keuntungan adalah kita. Jadi Tuhan itu nggak perlu kita berdoa setiap malam, setiap pagi, enggak. Kita yang butuh Tuhan. Pertama-tama yang harus diingat itu. Sehingga dalam doa, kalau kita berdoa, itu bukan untuk merubah pikirannya Tuhan, tapi untuk merubah pikirannya yang berdoa itu sendiri. Kalau saya berdoa sama Tuhan, itu bukan saya sedang meyakinkan Tuhan, tapi saya sedang meyakinkan diri saya sendiri. Ketika saya berdoa, saya tidak sedang berusaha merubah pikirannya Tuhan, tapi saya berusaha merubah pikiran saya sendiri. Karena itu adalah fungsi doa yang pertama, yang paling umum lah. Kalau kita bicara doa itu minta, ya bisa berdoa dengan cara kita minta sesuatu, tapi harus dipercayai dan dipegang sungguh-sungguh bahwa kita tidak akan bisa merubah pikirannya Tuhan. Tuhan yang lebih kenal kita.
Karena itu Tuhan berkata, berdoalah demikian. Ketika kita berkata, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Itu bukan kita memohon supaya Tuhan dimuliakan, enggak. Itu kita mengingatkan diri sendiri dan menanamkan dalam diri bahwa hanya Tuhan yang dimuliakan. Di atas bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu. Apakah kita memohon Tuhan, jadilah kehendakmu? Kita tidak memohon supaya kehendak Tuhan yang jadi. Kita menanamkan dalam diri bahwa yang jadi kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Jadi aku percuma jelas panjang lebar, yang jadi kehendakmu Tuhan. Setiap kali kita Bapa kami itu diingatkan. Doa panjang boleh, doa panjang sambil nangis-nangis sampai tiarap boleh. Tapi ingat yang terjadi itu hanya kehendak Tuhan. Doa kita yang panjang itu kalau memohon supaya kehendak kita yang jadi, maka sia-sialah kita berdoa. Sia-sialah air mata itu keluar berjujuran. Kemudian Tuhan mengajarkan, berilah pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya, atau rezeki kami. Dari doa itu saja sebetulnya kita sudah, oh iya Tuhan memang mencukupkan saya untuk hari ini. Kalau hari ini cukup, besok pun cukup. Minggu depan sama cukup. Karena entah minggu depan, besok atau bulan depan, nanti ada saatnya waktu itu jadi hari ini. Besok akan jadi hari ini. Kapan? Ya besok, nunggu ya. Nah setiap hari kita berdoa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Cukup untuk hari ini. Jadi tidak perlu mikir besok. Terus Tuhan besok waktunya bayar ini, bayar itu bagaimana? Tidak perlu mikir besok. Cukup hari ini. Kalau hari ini cukup, ya sudah hari ini. Nah, dalam doa Bapa kami itu formulanya sudah lengkap, sudah sempurna lah. Ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni yang bersalah pada kami. Itu sudah jelas bahwa kita selalu diampuni selama kita mengampuni. Itu doa yang sudah pasti dikabulkan lah. Kalau kita memohon pengampunan dari Tuhan. Nah, kalau saudara doanya tidak dikabulkan, ya salahnya sendiri minta aneh-aneh gitu. Saya minta yang pasti dikabulkan. Apa itu? Pengampunan. Doa saya selalu dikabulkan. Loh kok bisa? Sekti wong. Enggak, bukan sekti. Karena saya selalu minta pengampunan. Dan itu pasti dikabulkan. Enggak mungkin enggak. Kalau saya minta emas 2 ton lah itu enggak tahu. Dikabulkan apa enggak tahu. Tapi selama ini doa saya dikabulkan karena saya mintanya enggak aneh-aneh. Jadi saya enggak ada gerundel. Kok doanya pergumulan saya kok enggak dijawab-jawab ya Mas? Ya salahmu. Berusaha meyakinkan Tuhan. Berusaha supaya Tuhan berubah pikiran. Sales, Tuhan kok sales sih. Ketika kita berdoa seperti itu, kita sudah dikuatkan sebetulnya. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Itu sudah cukup, jadi orang Kristen kendel. Nggak ada pencobaan, saya dibebaskan dari segala yang jahat. Nah, sehingga setiap kali kita berdoa, doa Bapa kami itu yang butuh itu kita, bukan Tuhan. Tuhan Yesus menyarankan doa ini, berdoalah demikian. Supaya Bapamu yang di tempat tersembunyi itu melihat kamu dan membalasnya. Sehingga semua yang kita doakan itu terjadi. Bapa dimuliakan, kehendaknya atas hidup kita terjadi, kita dipelihara setiap harinya cukup, tidak kekurangan suatu apapun. Kita diampuni segala dosa-dosa kita, dan kita bisa mengampuni orang lain. Kita dijauhkan dari segala pencobaan dan gangguan, bebaskan dari yang jahat. Enak tuh? Kenapa kok tidak minta itu selama ini? Kenapa kok kita minta yang aneh-aneh? Kenapa kok kita doakan A, B, C, banyak runtutannya sampai panjang-panjang? Dan hasilnya adalah Tuhan tidak dengar saya. Tuhan itu tidur, Tuhan tidak ada. Ya itu salahmu sendiri, doa aneh-aneh. Doa Bapa kami ini sudah cukup, wis pas. Loh Mas, terus kalau doa Bapa kami itu masa setiap hari doa itu diulang-ulang? Itu enggak ya bertele-tele? Enggak, doa Bapa kami diulang-ulang itu bukan bertele-tele. Itu meyakinkan diri kita sendiri sampai kita percaya baru amin. Kalau selama doa Bapa kami kita masih ragu, hari ini cukup enggak ya? Hari ini cukup ya enggak ya? Diulangi terus, berikanlah kami rezeki pada hari ini. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Terus diulang terus sampai yakin Tuhan beri. Diulang-ulang enggak masalah. Kalau belum yakin jangan amin. Terus doakan terus. Nah, jadi banyak orang yang berpandangan bahwa doa kok diulang-ulang.
bertele-tele loh. Ini bukan bertele-tele, ini saya berusaha meyakinkan diri saya sendiri. Sampai saya yakin dengan doa ini baru amin. Nah, ya saya menubuatkan bahwa nanti akan datang waktunya ketika orang-orang itu tidak menyampaikan maksud hatinya kepada Tuhan. Ini mungkin banyak terjadi di kehidupan kita, di mana kita punya banyak rencana yang tidak pernah kita bahas dengan Tuhan. Dibawa dalam doa pun tidak. Walaupun hanya sekedar ngasih tahu Tuhan lah, sekalipun Tuhan sudah tahu, kita ngabari lah. Tuhan, besok minggu depan ini mau jalan-jalan ke Jogja, gitu tok aja loh, sudah cukup itu sebetulnya. Tapi kita selalu berpikiran bahwa ya ini rencana ini kan tidak ada kaitannya sama Tuhan. Ngapain Tuhan perlu tahu? Ngapain saya perlu mendoakan ini? Kadang kita punya banyak rancangan-rancangan, pikiran-pikiran yang nanti usaha saya bikin begini. Nanti sekolah anak saya sekolahkan di sini. Nanti begini, nanti begitu. Nanti pernikahan saya seperti ini. Nanti besok saya mau kemana. Semua itu kita bikin rancangan dan seolah-olah kita menutupi itu, seolah-olah Tuhan tidak usah tahu lah. Ini tidak penting kok. Sekedar jalan-jalan aja. Sekedar sekolah anak, sekedar untuk pernikahan. Nah, inilah pentingnya kita menyadari bahwa kita tidak bisa menyembunyikan maksud hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan, mendekati Tuhan dengan ucapan dan bibir kita, maka hati kita jangan jauh. Banyak orang Kristen itu punya maksud sendiri, punya karep, punya tujuan sendiri, tetapi pas berdoa seolah-olah seolah-olah itu kayak, ya Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Tapi karepe dhewe ini tidak dilepas, masih dipegang terus. Tapi dengan mulut ngomong, jadilah kehendak-Mu. Tapi karepnya sendiri, maunya itu nggak direlakan, tetap dipegang. Karepku yang ini. Tapi dengan mulut berkata, jadilah kehendak-Mu. Wis sonto lho yo. Kalau belum bisa melepas keinginan diri sendiri, jangan sekali-sekali berdoa, jadilah kehendak-Mu. Karena itu akan menggenapi nubuatan Nabi Yesaya itu. Umatku itu mendekati aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Mereka beribadah itu hanya karena disuruh manusia, karena perintah manusia. Jangan jadi orang Kristen yang seperti itu. Dalam doa-doa kita, perlu diingat bahwa saya yang butuh Tuhan. Dan melalui doa yang saya ucapkan, saya sampaikan kepada Tuhan ini, saya yang menerima hasil dari doa itu. Jadi jangan dibalik ya, saudara. Berdoa dulu, dikabulkan, terus percaya. Ada orang Kristen yang model seperti itu. Berdoa dulu, kalau dikabulkan baru percaya. Bukan, ini berangkatnya itu percaya dulu, baru berdoa. Kalau tidak percaya, jangan berdoa. Lah ngapain tidak percaya berdoa ya? Mosok sih Tuhan kasih. Tak coba lah itu sia-sia itu. Tapi kalau saudara yakin, iya ini pasti Tuhan beri. Minta. Apa yang pasti Tuhan beri? Yang pasti Tuhan beri itu kemuliaannya dinyatakan atas hidup kita. Kehendaknya Tuhan jadi dalam hidup kita. Kita dipelihara setiap hari. Terus apa lagi? Kita diampuni. Kemudian kita dijauhkan dari segala pencobaan, bebas dari yang jahat. Itu sudah pasti dikabulkan itu. Nah, minta yang pasti-pasti aja. Jadi untuk malam hari ini semoga kita bisa terus mengingat bahwa doa kita itu untuk diri kita sendiri. Karena Tuhan tahu kita butuh apa, itu Tuhan tahu. Tidak perlu kita ngomong ke Tuhan. Tuhan, saya butuh ini, butuh itu. Tuhan sudah tahu dan Tuhan akan memberikan itu pada waktunya. Kita tidak usah merubah pikirannya Tuhan supaya memberikan itu sekarang. Hari ini berilah kami makanan secukupnya untuk hari ini. Kadang kita berdoa, Tuhan berikanlah kami makanan secukupnya untuk besok Jumat. Keliru. Doa gitu ya pas Jumat. Hari ini untuk hari ini. Tuhan berikanlah uang untuk membayar listrik bulan depan. Keliru. Untuk hari ini cukup ya sudah. Jadi tidak usah merubah pikirannya Tuhan. Wis Tuhan, sekarang aja loh Tuhan. Kalau diberikan sekarang, mesti kanggo liyane. Percayalah. Kalau dikasih sekarang, mesti keentit. Mesti kanggo sik. Biasanya karena kita kalau sebagai manusia hidup yang punya hajat hidup, itu banyak keperluan.
Dan nggak bisa kita minta yang sudah disediakan Tuhan untuk bulan depan kita minta hari ini. Kalau itu diberi pasti habis bulan ini, terus bulan depan kita nggak punya apa-apa, terus minta lagi sama Tuhan. Tuhan minta loh, kan kemarin sudah loh, kapok, salah mbok entekno. Makanya enak diberi per hari, ya. Mesti pas, kayak Pertamina, pasti pas, lebih hemat. Nah, inilah tujuan doa-doa kita. Semoga setelah mendalami firman Tuhan ini, kita bisa tahu bahwa sebetulnya percuma doa panjang-panjang itu. Tuhan gak akan berubah pikiran. Tuhan gak akan bisa kita yakinkan. Justru kita yang perlu meyakinkan diri kepada Tuhan. Justru kita yang perlu merubah pikiran kita, bukan merubah pikirannya Tuhan. Tuhan sertai kita semua. Kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat-Mu bagi kami anak-anak-Mu, sehingga kami dipenuhi oleh sukacita karena Roh-Mu yang hidup. Terimalah ibadah kami ini dengan cinta kasih-Mu, dan curahkanlah atas kami hikmat untuk menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, terpujilah nama-Mu, sebab Engkau telah senantiasa memelihara gereja-Mu. Engkau bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Pada hari ini juga sabda-Mu telah Engkau genapkan atas kami, sebab kami telah Engkau hidupkan dengan firman dan ajaran-Mu. Terpujilah Roh Kudus Allah kebenaran, dengan penuh cinta mesra Engkau mengajar kami dengan lembut. Senantiasalah membawa kami dalam kebenaran-Mu, sehingga melalui doa-doa kami, Engkau selalu menghibur dan menguatkan kami. Pada pemeliharaan-Mu sajalah kami menyandarkan hidup kami. Berilah damai sepanjang hidup kami, sambil kami berteguh pada pengharapan akan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, sebab Dialah yang maha besar dan sangat terpuji, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin.